Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru semuanya di dalam acara aksi nyata guru CPG kita. CGP ya. CGP aksi nyata tentang budaya positif. Ya, sebelumnya kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau kita sudah dikumpulkan di ruangan ini untuk sama-sama menyaksikan ya modul dari bapak-bapak dan ibu tercantik kita ya tentang budaya positif. Jadi dan juga salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, tanpa memperpanjang kalimah dan untuk mempersingkat waktu kita, untuk pertamanya kita coba menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saudari Dei Amanda Desfitri kepada hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kepada Bu Dei Amanda Desfitri. Ya, sekarang kita lanjut yang ketiga itu arahan dari Bapak Afrizal selaku Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Sijunjung. Kepada Bapak Afrizal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah yang telah merupakan rahmat kurnia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka kegiatan bagi Bapak dan Ibu calon guru penggerak untuk tahun 2024. Salam dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengambil ketahuannya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan untuk sekarang ini. Bapak Ibu semua, Bapak Pesolah maaf tidak bisa hadir hari ini karena ada diklat di Medan. Jadi kami yang mewakili beliau untuk dapat memberikan semacam sambutan. Untuk kegiatan ini sebenarnya adalah sangat baik untuk kita guru-guru muda di mana pemerintah membuat program guru penggerak dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat meningkatkan keprofesionalan kita sebagai guru. Sebenarnya mungkin sasarannya untuk semua guru, cuma mungkin sekarang diarahkannya adalah kepada yang usianya yang agak lebih muda. Di harapan kami
Di apa yang dilakukan hal ini berupa praktik baik. Jadi hendaknya tidak hanya untuk di sini saja. Jadi hendaknya memang ada implementasinya atau penerapannya kepada anak kita nanti pas kita pembelajaran yang sebenarnya. Itulah harapannya yang sebenarnya kita yang diharapkan oleh pemerintah itu adalah tidak hanya dalam pemenuhan program saja, tapi hendaknya adalah memang betul-betul terlaksana dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi kalau semua kita telah melaksanakan, telah menerapkan, nanti insya Allah apa yang menjadi cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa itu akan terlaksana sebagaimana mestinya. Itulah harapan kita semua. Semoga kegiatan ini bermanfaat baik yang sedang melaksanakan maupun yang belum. Yang belum akan ada beberapa yang belum, walaupun yang belum nanti juga akan menjadi gambaran bagi kita bagaimana pelaksanaan dari guru penggerak. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan apresiasi kepada guru penggerak, terutama nih bagi yang ASN itu udah bisa jadi kepala sekolah, udah bisa jadi wakil dan sebagainya. Udah banyak diangkat oleh pemerintah untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Itu adalah apresiasi pemerintah untuk yang telah lolos pada guru penggerak. Jadi guru penggerak nanti ada tingkatannya lagi menjadi pengajar praktik. Jadi harapan kami juga setelah menjadi guru penggerak meningkat hendaknya menjadi pengajar praktik nantinya. Itulah sambutannya untuk kali ini. Semoga apa yang harapan kita semua akan terlaksana sebagai harusnya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Afriza yang telah membuka acara ini. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam materi CGP kita, yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Ya, yang materi ini akan diberikan nanti oleh Pak Rifki Abdillah, maksudnya Pak Isnaili Rifki Abdillah dan juga Ibu Neri Liawati Yusi. Ya, untuk yang pertama ini kita diawali dulu oleh Pak Isnaili Rifki Abdillah. Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah membuka acara kita hari ini. Acara ini adalah bentuk dari aksi nyata calon guru penggerak di modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini kami berkolaborasi berdua antara saya dengan Ibu Neri Liawati Yusi. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, ibu, bapak, ibu semuanya, sebelum kita masuk kepada materi, kita sedikit mencoba take sound, istilahnya speaking, dengan menguji konsentrasi mengerjakan apa yang saya kerjakan. Berdiri ya, silakan berdiri di samping meja masing-masing.
Oke, baiklah Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, bapaknya sudah. Jadi untuk penyemangat kita hari ini, kita mulai dulu tes semangatnya sebelum kita uji konsentrasi. Yang pertama yaitu Jackson semangat, tepuk semangat seperti ini Bapak Ibu. Tepuk semangat, saya coba bantu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, na, aha aha, na, aha aha, semangat. Nah seperti itu kira-kira Bapak Ibu, Ibu-ibu, ayo kita cek dulu. Kita cobakan ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, na, aha aha, na, aha aha, semangat. Tepuk tangan untuk semua. Jadi untuk tes konsentrasi selanjutnya adalah yang seperti dikatakan oleh Pak Isnadi tadi, lakukan apa yang saya sebutkan. Pertama, pegang kepala, telinga, hidung, rambut, telinga, bahu, rambut, kepala, mata. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah sangat berkonsentrasi untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh Pak Isnadi. Silakan kepada Pak Isnadi. Kita lanjutkan materi kita. Ini adalah suatu aksi nyata pengimbasan dari apa yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Harus melakukan pengimbasan, penyampaian kepada sekolah yang kita masing-masing, sekolah masing-masing. Kebetulan kami berdua di sekolah yang sama, kami diberi kesempatan hanya 1 kali. Biasanya di sini sekolah lain 1 CGP itu 1 videonya. Tapi karena kita di sekolah yang sama, berarti boleh 1 saja videonya, kolaborasi dulu. Di sini kami berkolaborasi. Baiklah. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif. Ini kami berdua. Saya Isnali Rifki Abdillah dan Ibu Neri Dewati Yusuf. Kita akan mengajukan pertanyaan pemantik sebelum masuk kepada materi pada materi kita kali ini. Di sini hanya cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira kita semua setuju tidak apabila hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya setuju ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya kepada anak, misalnya datang terlambat, kemudian diberi hukuman sebelum mendapatkan izin untuk masuk ke dalam kelas. Kira-kira di sini setuju atau tidak setuju dengan hal itu? Setuju. Yang kedua juga jawabannya setuju. Oke. Kita lanjutkan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah di sini kita setuju semuanya memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak?
Setuju. Berarti kita di antara ketiga ini semuanya kita setuju dengan pernyataan tersebut. Ini pertanyaan pemantiknya sebelum berarti hukuman atau pemberian hukuman, kemudian penghargaan. Rata-rata kita mengatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Nah, selanjutnya berdasarkan pertanyaan pemantik ini, sebelum masuk ke materi saya akan menjelaskan sedikit. Ini adalah foto dari Ki Hajar Dewantara, nah alias Raden Mas Suwardi Surjadiningrat. Ini adalah tokoh pendidikan kita. Kemudian agamanya Islam, tempat lahirnya di Yogyakarta. Lahir Kamis 2 Mai 1889 dan diperingati sebagai hari lahirnya, atau hari lahirnya tersebut diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Kemudian warga negara Indonesia, istrinya Nyi Sutartina. Ini di pendidikan guru penggerak tentang Bapak ini diberikan pada modul pertama 1.1. Pembelajaran yang menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini pemikirannya, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pada zaman kolonial, pendidikan sangatlah terbatas. Ini pemikirannya. Sebelum kita masuk materi, kita mencoba kembali mengulas sedikit tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pada zaman kolonial, pendidikan sangatlah terbatas. Dulu pendidikan itu terbatas. Hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai. Hanya bangsawan. Garis bawahi, hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai. Tahun 1922 lahir Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Berkat jasa Ki Hajar, hingga saat ini semua warga Indonesia bisa mengikuti pendidikan dan pengajaran. Nah, disinilah awal mulanya pendidikan itu di tahun 1922 dengan lahirnya Taman Siswa, tempat belajar bagi anak-anak Indonesia. Kemudian yang kedua, pada dasarnya guru hanya bisa menuntun atau memberi contoh, membangun semangat dan memotivasi anak, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Di depan memberikan contoh, ini artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Nah itu Tutwuri Handayani yang sama-sama ada di lambang dari pakaian kita sebagai pendidik. Kemudian yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Berbeda benih, berbeda perlakuan kita. Jangan berharap pepaya akan berbuah kelapa, tetapi jaga pupuk, rawat agar berbuah besar, lebat, dan manis. Berarti kita sebagai pendidik diibaratkan seorang petani, bagaimana kita merawat, menjaga, memupuk dari apa yang kita tanam. Ini berbeda, jangan kita menanam pepaya, kita akan berharap berbuahnya kelapa. Kita hanya menjaga, memupuk, merawat. Kita tidak bisa merubah dari apa yang kita tanam. Kita tanamnya pepaya, tapi yang
kita mau hasilkan kelapa itu tidak mungkin. Itu yang ketiga. Yang keempat, guru itu ibarat seorang pengukir kayu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan jenis kayu, keadaannya, keindahan ukirannya. Begitu juga guru paham akan kondisi kemampuan anak, gaya belajar anak. Kemudian kita tidak boleh menyamakan pembelajaran untuk semua anak. Jadi anak ini memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Dia memiliki sesuatu yang berlebih berbeda dengan temannya yang lain. Sama dengan pengukir kayu, kata Ki Hajar Dewantara. Kita harus mengenal keadaan kayunya, jenis kayunya. Kayu yang pertama dengan kayu yang kedua tidak bisa disamakan. Ada yang keras, ada yang lunak. Kalau yang lunak bagaimana cara mengukirnya, kalau yang keras bagaimana cara mengukirnya. Kita juga harus paham hal tersebut. Ini mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini masuk kepada materi yang saya sampaikan ini adalah budaya positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Sama-sama kita lihat di depan di layar budaya positif. Budaya positif sekolah adalah suatu budaya sekolah yang mampu mendorong semua warga sekolah untuk memiliki kebiasaan baik, kepribadian unggul dan berbudi pekerti. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu termasuk kepada budaya positif. Misalnya budaya positif literasi. Sebelum masuk pelajaran pertama kita mengadakan literasi dahulu, atau membacakan ayat pendek terlebih dahulu, atau membaca juz amma sebelum memulai pelajaran. Itu adalah contoh dari budaya positif. Budaya-budaya positif, budaya-budaya yang baik atau budaya-budaya unggul yang sudah kita miliki dan perlu kita tingkatkan. Itu mengenai budaya positif. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai luhur pada profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 nilai-nilai luhur pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman. Ini beriman ini terletak pada pertama sekali, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini profil pelajar Pancasila seperti yang kita lihat pada akhir-akhir ini. Pendidikan itu berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Berarti tujuan dari pendidikan atau pengajaran itu adalah menciptakan sebuah profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang kedua, mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. 6 hal ini yang menjadi tujuan dari pembelajaran atau pengajaran yang kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan, keyakinan kelas adalah bentuk kesepakatan antara guru dengan murid di kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Sebelum kita masuk pembelajaran pada awal semester, kita tentu akan mengadakan atau menyampaikan keyakinan kelas atau menyepakati keyakinan kelas apa yang akan kita buat untuk 1 semester ke depan. Ini berisi tentang kesepakatan antara guru dengan murid agar proses belajar atau pembelajaran 1 semester itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, hal tersebut termasuk kepada motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri. Kita menyepakati bukan sebagai aturan, tapi keyakinan kelas. Kita rumuskan secara bersama-sama. Kita diskusikan secara bersama-sama antara guru dengan murid.
Kemudian biasanya yang kita tempel peraturan jika anak melanggar ada sanksi atau konsekuensi. Setiap hal atau peraturan atau keyakinan kelas pasti kita akan melakukan konsekuensi atau sanksi terhadap pelanggar dari peraturan atau keyakinan kelas tadi. Kemudian kita lanjutkan di slide berikutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Di depan sudah ada kesepakatan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kemudian C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, itu contoh dari kesepakatan kelas dari yang sudah disepakati. Di sebelahnya ada kesepakatan kelas. Yang pertama itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan aktif dalam pembelajaran. Kemudian tertib. Ini kesepakatan kelas. Ini hasil dari kesepakatan kelas. Kemudian yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kira-kira di dalam dua bagian ini, yang keyakinan kelas yang mana? Kira-kira? Karena kira-kira yang keyakinan kelas di antara dua bagian tersebut. Di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri keyakinan kelas. Sebelah kanan kesepakatan kelas. Ya, seperti itu. Kira-kira. Di sini keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Yang mana? Yang kiri. Yang kiri keyakinan kelas. Yang kiri kesepakatan kelas. Yang kanan? Yang mana? Saling meyakini ini keyakinan kelas, dan yang datang tepat waktu itu kesepakatan kelas. Ya. Berarti itu kira-kira mana yang lebih baik antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Apakah ada bedanya? Ada, pasti ada bedanya. Kalau yang sebelah kanan ini apa tadi, keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas. Sebelah kiri kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas ini lebih tepatnya kepada apa kira-kira? Seluruh peserta didik. Kalau di bagian ini guru dan siswa. Nah, itu apanya? Kata kuncinya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, yang lebih cocoknya yaitu keyakinan kelas. Yang menyepakati, kalau menyepakati berdua berarti kan kita bisa berdiskusi setelah dia melaksanakan kesalahan. Kan sudah kita sepakat, kita sudah diskusikan bahwa ini yang akan kita terapkan. Nah, itu apanya? Kata kuncinya. Nah, kita bisa berdiskusi, apalagi pada zaman sekarang. Kata Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya berbeda, zamannya juga berbeda. Nah, seperti itu. Jangan samakan dengan alam kita dahulu dengan alam dia sekarang. Nah, itu berbeda.
dan perlakukan anak atau peserta didik atau murid itu sesuai dengan zaman dan kodratnya. Nah, dia berbeda. Kalau zaman sekarang zaman canggih, zaman teknologi. Kalau dulu kita tidak mengenal apa yang disampaikan guru, kita bisa menerima kalau dahulu. Tapi kalau zaman sekarang, kita anak tuh juga bisa berpikir, juga bisa melihat dari zamannya, karena zamannya kan penuh dengan teknologi, sosial media, dia bisa melihat dunia seperti itu, Bapak Ibu. Jadi lebih baik itu kita melakukan keyakinan kelas. Jadi ketika dia melanggar, ketika anak tadi melanggar atau murid tadi melanggar, kita bisa berdiskusi. Jadi tidak ada seperti peraturan tipanya, tidak ada seperti itu seharusnya. Iya, kalau ada kesempatan jadi berbicara itu dari hati ke hati kalau pembelajaran saat ini. Nah, ini saya berikan contohnya di slide ini. Silakan Bapak dan Ibu mengisi bagian di sebelah kanan ini. Apa isinya kira-kira? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu memberikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain hadir di sekolah. Yang pertama apa? Kesepakatan. Yang kedua? Keyakinan dilarang itu. Kalau dilarang itu biasanya apa? Peraturan isinya antara peraturan dan keyakinan kedua itu. Isinya itu. Yang pertama berarti keyakinan, oke. Yang kedua peraturan, yang ketiga peraturan, yang keempat peraturan, yang kelima peraturan, yang keenam bergantian atau menunggu giliran. Peraturan, berarti peraturan. Kemudian gunakan masker. Peraturan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Peraturan. Ya, peraturan. Kita lihat apa isinya. Beda ya. Ini tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang bagian mana mungkin? Misalnya selalu kembalikan buku tempatnya itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Apa keyakinan kelas dari peraturan itu sebenarnya? Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain untuk bersahabat. Kemudian gunakan masker, itu kesehatan atau keselamatan. Kesehatannya menjaga kesehatan kita, keselamatannya menjaga agar tidak terkena atau memaparkan virus kepada orang lain. Dan terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Ini lingkaran dari budaya positif. Di dalam sebuah budaya, di dalam budaya positif itu ada beberapa bagian, ada 3 bagian. Yang pertama pasti akan mengikuti lingkungan yang positif. Juga ada di situ keyakinan kelas, juga ada peraturan kelas. Dan walaupun dan bagaimanapun peraturan kelas itu tetap ada. Dia beriringan dengan keyakinan kelas. Berarti ada 2 kalau di kelas, kalau kita di kelas ada peraturan, ada keyakinan. Di sini materi selanjutnya yaitu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah bersifat satu arah.
Kalau kita menghukum berarti kita satu arah. Tapi kalau ada negosiasinya berarti itu tidak ada hukuman. Hukuman adalah bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau mengarah dari pihak guru. Berarti guru saja yang memberikan satu arah. Dia tidak ada di sini kesepakatannya. Tidak ada negosiasi. Kalau terlambat misalnya silakan membersihkan halaman sekolah atau silakan memungut sampah, itu hukuman. Kemudian konsekuensi adalah sudah terencana atau disepakati antara guru dengan murid. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan murid. Restitusi ini sama dengan segitiga. Apabila suatu anak atau suatu murid melakukan kesalahan, nah ada restitusinya, ada segitiga. Bagaimana kita menyelesaikan kalau anak melakukan suatu kesalahan yang tidak seharusnya dilakukannya. Berarti ini adalah bagaimana segitiga, bagaimana kita memproses anak. Dari anak itu melakukan kesalahan, nah kita proses sampai anak itu bisa mengakui bahwa dia juga bahwa yang dia lakukan itu salah. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol sebagai guru. Guru itu ada di sini jenis kontrolnya ada 5. Ini materinya cukup menarik. Posisi kontrol ada yang guru itu sebagai penghukum. Dia hanya marah-marah dan menghukum siswanya kalau siswa itu melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, guru itu akan membuat siswa itu merasa bersalah apabila melakukan kesalahan. Contohnya, tidak kasihan dengan bapak, sudah 2 kali bapak dipanggil oleh kepala sekolah karena kesalahan Anda. Buat guru itu membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Bagaimana posisi itu menjadi teman dari siswa atau murid atau anak. Kemudian sebagai pemantau. Kalau pemantau hanya memantau keadaan dari sesuatu bagian, sesuatu yang dipantau, sama dengan orang memantau di kegiatan di luar dipantau. Jadi kita memantau anak itu kemarin sudah melakukan kesalahan hari Senin, kemudian melakukan lagi kesalahan hari Kamis, kemudian hari Sabtu. Nah, itu yang disebut dengan memantau kesalahan yang dilakukan anak dan diberikan hal tersebut kepada anak. Kira-kira apa salahnya? Kenapa berulang kali melakukan kesalahan? Kemudian, ini yang terbaik. Kalau di 5 posisi kontrol itu, yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Manajer itu sebagai pengatur. Kita yang mengatur anak tersebut. Di bagian materi ini, ini materi yang di bagian manajer ini yang paling disarankan. Kita yang mengatur. Dan yang lainnya itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, yang lebih sempurna itu pada bagian manajer. Kita lanjutkan. Ini kita lihat, kita tonton sebuah video tentang 5 posisi kontrol yang saya lakukan. Silakan disaksikan. Posisi pemantau atau monitor
menerima posisi manajer. Untuk lebih memaknai kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di dokumen psikopat yang melihat bagaimana kelima posisi korban dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar mas. Kamu apa sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sayang, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi komputer biasanya berbicara mengandung diri, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyuruh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi komputer adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Aduh, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Gusti Naren, Naren. Terus, sekarang ibu harus bisa apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf sekali. Posisi pembuat bahasa besar berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut terkesan menjadi terlalu memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Ayo. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis guru saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
biarpun saya lari kencang tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Aduh, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Naren? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itu penggambaran dari 5 posisi kontrol tadi dengan contohnya. Jadi kira-kira kita merefleksikan diri kita sebagai guru, pada posisi manakah kita sekarang berada? Apakah posisi sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer yang paling baik menurut beliau ini, yaitu sebagai manajer. Manajer itu kan mengatur, kita mengatur. Kemudian diberikan contoh, kalau menghukum bagaimana? Apa nadanya segala macamnya, itu sudah ibu-ibu lihat materi kita untuk 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Saya serahkan kepada Ibu Neri Lewati Yusri. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita mungkin sudah sangat serius sekali mendengarkan arahan dan materi dari Pak Isnali. Sekarang kita ice breaking sebentar dulu untuk menghilangkan rasa jenuh kita sesaat dari materi awal ke materi selanjutnya yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu silakan berdiri. Mari kita bergoyang untuk melepaskan lelah sebelum kita. Nah, mari kita bersama-sama goyang penguin, senam penguin untuk melepaskan lelah kita.
Oke, baiklah. Itulah tadi is breaking kita untuk melepaskan keseriusan kita pada materi yang sebelumnya disampaikan oleh Bapak Isnali Rifki Abdillah, CGP Angkatan 11, dan sekarang giliran saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang yang pertama tadi adalah di posisi mana Bapak Ibu berada. Yang pertama yaitu di posisi hukum tadi ya. Bagaimana seorang guru yang menghukum itu? Jadi nada suaranya tinggi, dengan bahasa tubuh mata melotot, dari menunjuk-nunjuk dan berhardik. Dan itu saya merasa adalah saya di tahun 2014-2015, itulah saya pada saat itu di posisi penghukum. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat orang lain merasa bersalah. Jadi kalau membuat orang lain merasa bersalah itu nada suaranya memelas, halus, sedih. Dalam bahasa tubuhnya kita merapat pada anak kita dengan lesu. Jadi contohnya ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu ya? Ibu benar-benar kecewa sekali. Apakah ibu-ibu pernah melakukannya? Berarti apabila kita pernah seperti itu, berarti kita pada posisi merasa bersalah. Oke. Nah, kalau kita posisi sebagai teman, itu nada suara kita itu ramah, akrab, bercanda. Bagaimana kita dan murid itu adalah teman, bestie, gitu kan? Jadi kita merapat, menatap matanya, dan kita tersenyum. Contohnya seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji, kenapa terlambat lagi? Dengan bercanda ringan. Lalu mengatakan lagi, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu, nanti bapak bantu, gitu kan. Jadi ekspresi kita pasti akan berbeda saat kita memposisikan kita sebagai teman dari murid itu. Jadi selanjutnya kalau kita sebagai pemantau yaitu nada suara kita datar dan tubuh yang formal. Jadi ini contoh kira-kira komunikasi akan kita lakukan dengan anak tersebut. Nih Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai sekolah? Oh Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, katanya kan. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas menyelesaikan tugas tertinggal tadi. Saya tunggu ya, berarti itu adalah pemantau. Dan selanjutnya yaitu di posisi manajer. Dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku dan mendekati murid kita dengan komunikasi seperti ini, dengan menanyakan kembali apa keyakinan kelas yang sudah kita buat dan telah kita sepakati sebelumnya. Lalu kita menanyakan, apakah kamu sebagai murid meyakini? Apakah kamu benar-benar sudah meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama? Lalu kita menyadarkan jika kamu memperbaikinya, apa yang akan kamu lakukan ke depannya, seperti itu. Jadi kita sebagai manajer mengingatkan kembali, merefleksikan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, lalu meyakinkan kalau dia apakah sudah melakukan keyakinan kelas atau belum, lalu merencanakan apa yang akan dia lakukan pada saat dia memperbaiki dirinya. Jadi ini kira-kira tugas-tugas kita, Bapak Ibu, ayo kita isi kira-kira dari pernyataan-pernyataan ini kita kira-kira yang di tabel posisi kontrol itu kita apa? Ini katanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu di posisi kontrol yang mana, Ibu? Apakah pemantau? Apakah merasa bersalah? Merasa bersalah ya Pak? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti yang pertama itu merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira di posisi kontrol yang mana itu Ibu? Pemantau kira-kira ya. Kita coba isi dulu dengan pemantau. Yang ketiga itu ayolah lakukan demi ibu atau bapak ya. Ayo lakukan demi ibu ya. Teman, oh ya. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira itu di posisi apa itu Pak Arif? Kita coba di pemantau dulu. Lalu selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer
manajer nanti ya, kamu selalu yang paling terakhir di posisi pemantau. Coba kita lihat. Oh, oke. Jadi ini jawaban yang sebenarnya itu. Jadi yang pertama tadi adalah membuat merasa bersalah. Karena saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua itu adalah penghukum. Yang ketiga, ayo lakukan demi ibu. Berarti teman betul kita tadi ya. Lalu yang keempat itu pemantau, betul ya. Yang kelima, bagaimana ibu bisa menyelesaikan, itu manajer ya. Yang terakhir adalah penghukum. Kamu selalu paling terakhir. Jadi itulah kira-kira pernyataan-pernyataan dan posisi kontrol mana kita berada pada saat kita bersama murid kita. Selanjutnya itu tentang restitusi. Jadi nanti akan ada segitiga restitusi, bagaimana kita memproses anak-anak kita, terutama pada guru BK ya. Dan guru BK kok? Oh, izin keluar tadi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sekaligus memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menurut dosen. Kalau menurut Dana dosen segitiga restitusi, langkah-langkahnya adalah ini yang pertama, langkah-langkah yang akan kita lakukan itu menstabilkan identitas. Jadi teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, langkah-langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Di teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama tadi kita harus menstabilkan identitas. Lalu kita, jadi ini ya komunikasi yang akan kita lakukan dengan anak-anak kita pada saat kita menstabilkan identitas, pada saat kita memproses anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itulah kira-kira kalimat atau pernyataan yang akan kita ucapkan kepada murid kita pada saat kita memproses mereka. Yang kedua yaitu kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ini kira-kira pertanyaannya yang akan pernyataan atau kata-kata yang akan kita sebutkan kepada murid kita. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu tanyakan, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi mungkin itu gambarannya untuk memvalidasi tindakan yang salah yang sudah dilakukan oleh murid kita. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi apabila dia membuat kesalahan terlambat, berarti keterlambatan itu dia tidak disiplin. Jadi kita tanyakan, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya di kelas itu. Lalu dilanjutkan dengan menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, apabila selalu datang terlambat, kira-kira nanti kamu mau menjadi orang seperti apa bila selalu terlambat? Jadi ini adalah intervensi 30 detik. Intervensi ini kita membantu murid kembali ke tujuan semula. Ini cukup singkat dengan cara non-konfrontatif. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan sebagai pemantau atau sebagai manajer. Jadi ini kira-kira pertanyaannya yang akan kita lakukan kepada murid kita. Jadi saat kita memproses murid, kira-kira ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lakukan saat kita pada posisi kontrol pemantau dan posisi kontrol manajer. Ini contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap dengan yang lebih baik, yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Lalu apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Jadi kapan kamu bisa siap untuk memulai perubahan pada dirimu? Mungkinnya begitu. Kira-kira peraturannya apa yang telah kamu langgar dan apa yang akan kamu perbaiki? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Seperti itu. Lalu apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Jadi melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi.
Lalu apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulai perubahan pada dirimu? Lalu kita bisa menanyakan apakah tugas kamu saat ini? Jadi sebagai murid kita tanyakan, kita suruh dia merefleksikan dirinya, apa tugas kamu saat ini sebagai murid? Terus selanjutnya, bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini dan bisakah kamu melakukannya? Dulu yang terakhir, apa yang kamu inginkan atau peraturannya apa? Ini pada saat mereka membuat kesalahan dan kita akan menanyakan kepada mereka apa yang diinginkannya, lalu peraturan apa yang ingin dilakukan, yang diketahuinya, lalu kita bisa memasukkan ke masalah-masalah yang sedang mereka hadapi, seperti terlambat datang ke sekolah berarti dia tidak disiplin. Lalu kita tanyakan kira-kira kamu seperti apa maunya, seperti itu lebih kurang Bapak Ibu. Jadi ini yang terakhir, slide terakhir, yaitu kami memotong dari ucapan bijak. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya anak yang tidak mendapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar. Mungkin kita sebagai guru kita akan merefleksikan diri kita, karena kita di sini seperti yang disebutkan oleh Pak Isnali tadi, bahwa kami juga belajar di CGP ini, alhamdulillah, dan alhamdulillah kami bisa mengimbaskannya kepada teman-teman secara berangsur-angsur ya Pak Isnali, bahwa kita pendidik adalah ibaratkan seorang petani. Dan petani apabila mereka menanam padi, maka mereka akan menghasilkan padi, dan jangan berharap padi itu akan menjadi jagung. Betul kenapa? Jadi pada saat kita menanam padi, kita akan memupuknya, menjaganya, memberikan perairan yang baik, pencahayaan yang baik, dan itulah tugas kita agar padi itu tumbuh sebagaimana mestinya, seperti itu. Dan ini tantangan yang luar biasa untuk kita para guru. Dan insya Allah kita bisa melaluinya apabila kita benar-benar yakin bahwa murid itu adalah mereka juga ingin tumbuh bersama dengan kita, sama-sama belajar. Jadi terima kasih Bapak Ibu Guru sudah hadir pada kelas ini untuk menerima aksi nyata dari kami tentang budaya positif. Semoga kita semua dapat mengamalkannya di kelas kita masing-masing. Amin. Kami berdoa mohon maaf jika ada kesalahan pada saat penyampaian itu yang kami katakan. Kami di sini bukan orang yang hebat, tetapi kami bukan narasumber, tapi kami hanya berbagi praktik baik, dan kritik dan saran kami terima untuk kelebihan dan kekurangan kami. Nanti akan kami kirimkan Google formulir untuk refleksi, dan silakan Bapak Ibu isi sampai jam 15.00. Jadi kami berharap sekali Bapak Ibu mengisinya. Saya kembalikan kepada moderator. Saya menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Isnaili dan Bu Neri. Kita berikan aplausnya dulu dong. Iya. Oke, semoga kita ke depannya besok juga bisa menyusul untuk CGP angkatan selanjutnya dan bla 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 bla. Amin. Dan kita juga yang akan jadi nih pematerinya nanti ya. Amin. Oke. Cukup sampai di sini dulu aksi nyata kita dengan budaya positif, dan semoga kita bisa mengaplikasikannya nanti tidak hanya sampai di materi ini saja, bisa kita lanjutkan di kelas ataupun di mana di lingkungan sekolah kita berada. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.